Saat ini memang kita sedang dihadapkan pada situasi yang krisis sampah, yang dimana kita tahu bahwa itu memiliki dampak yang tidak hanya di sektor kesehatan saja, tapi juga berdampak kepada pertanian. Kenapa? Karena karena sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan ini menurut saya dapat mengganggu daripada tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Yang dimana kalau misalnya masyarakat dari semua kalangan lah katakan membuang sampah organik, jenis organik di sembarangan tempat, dan lama kelamaan tanah itu pun akan menjadi gambut, akan berubah dari yang tanah kita Kerinci ini terkenal dengan tanah jenis andosol yang kaya akan nutrisi. Jika tidak kita kelola dengan baik, maka itu akan berdampak kepada di sektor pertanian kita, Kak. Untuk sejauh ini, Kak, kami sudah mencoba yang pertama itu pendekatan dengan cara membuat seperti himbauan, kemudian juga seperti himbauan untuk jangan buang sampah sembarangan, kemudian untuk himbauan supaya tidak menggunakan plastik yang sekali pakai. Namun juga mungkin pendekatan itu sudah dilakukan dari banyak pihak, termasuk juga dari pemerintah daerah. Namun kita lihat sampai saat ini hasilnya juga masih ada segelintir orang, oknum-oknum yang berani membuang sampah bahkan di bawah spanduk jangan buang sampah di sini itu, Kak. Nah, jadi mungkin kami pikir kita perlu melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda. Jadi saat ini kami sedang memperjuangkan untuk mungkin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana dampak daripada kegiatan membuang sampah sembarangan ini yang dapat sometimes mungkin apabila ini dibiarkan ini akan menjadi bom waktu dan nantinya mungkin akan terjadi banjir karena luapan sampah itu tadi yang menyumbat sistem-sistem daerah aliran sungai kita. Nah, jadi untuk mengurangi volume sampah yang nantinya akan berakhir di TPA, kami berupaya untuk mencoba mengurangi volume sampah tersebut. Nah, kita ketahui bahwa ada 3 atau 4 kategori sampah, Kak. Yang pertama ada sampah organik, sampah anorganik, sampah B3 dan sampah residu. Nah, kami karena latar belakang dari pertanian juga, kami memilih untuk mencoba mengelola sampah organik dari rumah tangga yang kalau sebenarnya bagi orang-orang yang paham ini adalah sebuah peluang, Kak. Karena apa? Bahan organik ini sebenarnya dia bisa terdekomposisi secara biologis, dapat terurai secara biologis dan nantinya ini outputnya akan bisa menjadi pupuk kompos yang itu sebenarnya kayak nutrisi dan saya pikir di sini ada peluang. Nah, untuk itu kami sudah mencoba untuk membuat satu gerakan yaitu mencoba membuat lubang biopori, Kak. Jadi lubang biopori ini kami buat di beberapa titik kami mulai dari desa kami sendiri, Kak, dan kami juga bekerja sama berkoordinasi dengan Karang Taruna setempat untuk uji coba dulu, Kak. Karena kalau kita langsung memulai untuk satu desa mungkin masyarakat masih apa ini lubang biopori karena tidak banyak orang yang mengetahui hal tersebut. Karena padahal sebenarnya di Jakarta dan di Bali pun sudah menerapkan ini, Kak. Nah, itu jadi kami melakukan uji coba dulu di beberapa titik. Kami meminjam halaman rumah warga untuk membuat lubang biopori ini. Kemudian si tuan rumah itu sendirilah yang setiap hari membuang sampah di lubang biopori tersebut. Nah, harapan kami semoga suatu saat mereka bisa menjadi saksi bahwa lubang biopori ini benar adanya dapat mengurangi volume sampah organik, dapat menjadi solusi dan mereka merasakan sendiri manfaatnya. Kita lihat di media sosial, Kak, ini sudah banyak tentunya dari semua kalangan yang mencoba ini untuk di sampah anorganik atau sampah plastik, Kak. Itu saya lihat juga sudah ramai itu mencoba membuat seperti ecobrick. Kemudian juga ternyata saya juga baru tahu bahwa sampah plastik ini apabila fasilitasnya memadai bisa kita ubah menjadi paving block yang tentunya itu sangat bermanfaat. Kemudian juga apabila dikolaborasikan antara sampah organik dan anorganik ini, sekam padi apabila dibakar kemudian diolah sedemikian rupa dengan mereka yang paham, ini bisa menjadi
yang untuk bakar-bakar itu Kak. Arang yang untuk Iya, bakar. arang yang untuk bakar-bakar, dan itu apinya tahan lama dan juga bisa digunakan berulang-ulang, dan itu dimanfaatkan dari sampah. Dalam permasalahan sampah ini kita tidak selamanya harus menyalahkan pemerintah Kak. Karena apa? Karena ketika masyarakat mengeluh, ini pemerintahnya ngapain aja kok sampahnya dibiarin ditumpuk di pinggir-pinggir jalan atau di mana lah, di sungai. Namun di sisi lain yang menyumbang sampah itu siapa sebenarnya? Tidak hanya pemerintah tapi juga dari semua kalangan. Nah, jadi memang mari kita sama-sama untuk sadar bahwa sampah kita ini adalah tanggung jawab kita, dan bersama kita mencari solusi daripada permasalahan krisis sampah ini. Lebih ke edukasi kepada masyarakat kita juga. Dan jika diberi kesempatan ini untuk Kori sendiri untuk menyampaikan satu pesan kepada masyarakat luas, masyarakat kita terutama Kabupaten Kerinci Kota Suyapenuh terkait krisis sampah dan lingkungan, apa yang ingin Kori sampaikan? Jadi yang sangat memprihatinkan sendiri ini adalah dampak daripada sampah yang dibuang sembarangan ini Kak. Jadi pesan saya, kita memang tidak bisa mengontrol kemana arah angin akan membawa bau busuk dari sampah ini. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya kita bisa mengontrol bagaimana respons kita terhadap masalah yang kita hadapi.